Agenda rapat anggota tahunan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang tahun buku 2022 yang dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Lampung, Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023 dapat diterima oleh seluruh peserta rapat. Dalam rapat anggota tahunan buku 2022 Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang dengan Ketua Agus Sujatma Surnada dan Ketua Badan Pengawas Erisa, dihadiri peserta rapat perwakilan Ketua Koordinator Regu Kerja dan Pimpinan Unit Kerja. Laporan pertanggungjawaban pengurus dan Badan Pengawas diterima dan disetujui oleh seluruh peserta rapat dan dinyatakan sah, dengan dihadiri oleh 103 peserta rapat dari total 117 peserta yang telah menerima mandat dari anggota TKBM sebanyak 1.200 orang lebih. Dalam kesempatan tersebut selaku Ketua Koperasi TKBM Panjang, Agus Sujatma Surnada mengatakan bahwa rapat anggota tahunan ini sangat penting, wajib dan harus dijalankan. Dan Agus Sujatma menjelaskan bahwa di era kepemimpinannya dan Pak Erisa telah melaksanakan program-program seperti pembangunan perumahan yang bekerja sama dengan PT Duta Hidup Lestari hingga sampai 2023 ini sudah terbangun 495 unit perumahan dengan perjalanan waktu kepemimpinan selama 3 tahun sudah di angka 360 unit lebih perumahan yang diperuntukkan para buruh yang sudah terbangun. Kemudian, kata Agus Sujatma, permasalahan tunggakan BPJS Ketenagakerjaan bisa terselesaikan dan hasil koordinasi dengan pihak BPJS dapat diterima dengan hasil kesepakatan bersyukurnya dari nilai 8 miliar rupiah tunggakan oleh oknum pengurus yang lama sejak 2017 ada pengurangan dan denda dihapuskan. Akan tetapi, meski tunggakan itu bukan ulah pengurus saat ini, namun dirinya bertekad dan berjuang penuh untuk kepentingan buruh, sehingga masalah BPJS bisa terselesai. Dirinya juga menegaskan meskipun terlatih-tatih pengurus Koperasi TKBM berkomitmen untuk menyelesaikan masalah BPJS. Dan dirinya bertekad untuk program ke depan dapat mewujudkan sejarah 1.000 unit perumahan untuk buruh dan untuk buruh yang pensiun 170 orang dirinya bertekad akan memberikan perumahan. Agus Sujatma menegaskan program ke depan juga pengurus Koperasi TKBM akan ada rencana membuat yayasan pendidikan, agar ke depan anak-anak buruh bisa mengenyam pendidikan tinggi. Yudi Indrawan dari Bandar Lampung melaporkan. Beasiswa atau seperti apa? Ya, yang sudah jelas untuk 2023 ini ada beberapa program yang memang harus kita perjuangkan. Terutama kita khusus menyelesaikan target rumah yang sudah MOU dengan pengembang DHL, yaitu 1.000 unit. Setelah selesai 1.000 unit yang saya katakan tadi dalam sambutan saya, ada beberapa orang di 170 orang yang dipensiunkan, yang saya pribadi menganggap itu adalah kurang layak dan tidak manusiawi. Karena ketika ada suatu program perumahan mereka dipensiunkan 170 orang. Dan mereka pun pada saat sekarang masih bekerja di pelabuhan. Maka saya pada waktu bulan kemarin duduk bersama dengan para PUK dan jajaran KRK telah sepakat, termasuk BP pun menghadiri dan sepakat. Setelah 1.000 unit, kita akan membangunkan perumahan untuk mereka, orang-orang yang dipensiunkan. Dan insya Allah setelah selesai itu, saya punya program kerja dan yang juga mendapat dukungan aspirasi daripada KRK dan PUK dan para jajaran pengurus tenaga BT untuk membangun suatu yayasan pendidikan. Agar mereka, anak-anak buruh ini yang punya potensi bisa sekolah tinggi. Jangan sampai yang saya harapkan mereka ini punya potensi yang pada akhirnya bapaknya dari pelabuhan, anaknya pun ada lagi ke pelabuhan. Agar mereka punya pendidikan dan kita mempunyai yayasan pendidikan itu yang insya Allah pemerintah nanti akan mendukung dalam program pendidikan itu. Yang insya Allah anak-anak buruh minimal sekolah menengah ke atas dapat dilalui dan dapat dioperasi dalam hal itu. Ini program yang ke depan yang memang kalau memang semua ini sudah selesai. Ada berapa kuotanya ketua nantinya untuk yayasan pendidikan tingkat SMA itu? Ya kalau melihat kotanya ini kan anak-anak buruh ini 1.221 ya. Maka saya sudah berkoordinasi dengan itu bentuknya perguruan tinggi ya ketua? Tidak. Oh, dari SMP ke SMA ya? Ya, nanti kita akan tahapan berkoordinasi dengan perguruan tinggi lah. Jadi 1.200-an itu ya? Iya. Karena kita punya KM namun semua sekolah 1.201 itu udah bisa tahun anggaran tahun pelajaran tahun depan udah bisa ini ya? Tadi yang kita katakan maupun Pak Tamir katakan tadi sudah
selama kami 3 tahun sudah hampir 461. Sedangkan jabatan saya baru 3 tahun pada hari ini. Mungkin 2 tahun itu kita bisa mengejar target itu bisa 700 unit. Ke depan, insya Allah kalau kami dan Perijen masih oleh para anggota Polres TKBM, dengan target ke depan jabatan saya habis 2 tahun menjabat lagi, insya Allah 1000 unit itu akan selesai. Tapi saya juga amanah kepada orang-orang yang memang menginginkan menjadi ketua Polres TKBM secara demokrasi, siapapun yang terpilih, agar melanjutkan program ini, agar memang program ini bisa membantu para anggota TKBM, khususnya anak-anak buruh untuk mendapatkan pendidikan menengah ke atas. Terasa itu. BP sudah berlangsung dan saya program dari ke depan. Badan Pengawas sangat mendukung dengan apresiasi dengan rencana Ketua Koperasi TKBM Pulau Panjang akan mengadakan pendidikan anak buruh. Dan saya sangat gembira dan senang karena kita tugas berat bagi pengurus pengawas BPJS itu selesai, Pak, permasalahannya. Makanya saya sangat antusias atau sangat ini pada Ketua Koperasi dengan semangatnya untuk memperjuangkan buruh. Selama ini hampir 7 tahun atau 5 tahun BPJS tidak berjalan, tapi alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Jadi sejauh ini evaluasinya positif ya Kang ya? Positif.